Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita tahu bahwa kita punya kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk boleh kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak Bapak Saudara. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang namanya keperbedaan waktu, tidak ada Bapak Saudara. Dan kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita dapat rasakan kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan kita dapat rasakan yang namanya mukjizat. Dan kita percaya bahwa kita butuh mukjizat akhir-akhir ini Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan telah berikan. Buat apa yang Tuhan telah nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, akhir-akhir ini Tuhan Yesus, di luar sana banyak sekali Tuhan Yesus ketakutan. Tapi kami mau deklarasikan bahwa kami jadi umat pemenang. Bahwa kami adalah umat pemenang Tuhan Yesus. Dan kami mau mengalahkan setiap segala sakit penyakit Tuhan. Kami mau kalahkan setiap segala ketakutan dan keraguan Tuhan. Dan kami mau dibawa Tuhan naik dan lebih naik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan Yesus segala pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Shalom, mari kita perkatakan visi gereja kita dan imani ini pasti terjadi. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar,
pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di bumi Indonesia seperti di surga. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah lautnya, diberkatilah hasil buminya, diberkatilah penduduknya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hatimu, di rencanamu, di pikiranmu Tuhan. Diberkatilah pemerintahan kami Bapa, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Diberkatilah Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Maruf Amin Tuhan. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, yang membawa Indonesia terus bangkit, maju Tuhan. Dan kami boleh menang melawan pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu dan Indonesia boleh bebas dari setiap virus-virus penyakit Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk virus COVID-19 ini Bapak. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu terjadi buat Indonesia. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Depok di mana kami tinggal, kota yang kami cintai Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kota Depok Bapa. Diberkatilah kota Depok, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah penduduknya Tuhan, dibebaskan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami tahu Bapa, ada kuasa-Mu yang menjamah setiap penduduk di kota Depok Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Aba. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Untuk Bapak Gembala Pembina kami Tuhan. Untuk Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Pak Niko Tuhan. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna Bapak. Dan kami tahu Tuhan, pewahyuan-Mu, pengetahuan-Mu Tuhan, isi hati-Mu Engkau nyatakan atasnya ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau jadikan Pak Niko messenger api Pentakosta-Mu yang ketiga Tuhan. Dari Indonesia menyebar ke bangsa-bangsa Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Pak Niko ada di tangan-Mu, di pikiran-Mu, di hati-Mu Tuhan. Bapa,
Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 9 Bapa, untuk Bapak Yongki beserta kedua wakilnya Tuhan, Pak Riza dan Pak Arya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Gembala Rayon kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna Bapa. Engkau memberkati keluarga besar ya Tuhan. Mereka semua ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, nyatakan terus visi misi-Mu atas mereka ya Aba. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala GBI Ebenezer Simpangan Depok Tuhan. Untuk Bapak Riki beserta wakilnya Ibu Rebona Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada maksud dan rencana-Mu Tuhan yang indah atasnya ya Bapak. Bapak Engkau beri kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan. Pewahyuan yang baru atasnya ya Bapak. Bapak Engkau juga menjaga dan menyertai keluarga besar ya Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, lewat Bapak Gembala kami Tuhan, dapat membawa jemaat-Mu Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini juga Tuhan, untuk setiap jemaat, bahkan siapapun Tuhan yang menyaksikan live streaming saat ini, kami katakan, Engkau bangkit, bangkit iman percayamu bangkit. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat, Tuhan sudah angkat bebanmu. Dan engkau diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Bapa, setiap yang menyaksikan, setiap yang mendengar Tuhan, firman-Mu ya Bapa, mereka boleh dibangkitkan iman ya Tuhan. Tidak goyah ya Bapa. Tetap kokoh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di dalam Engkau pengharapan kami tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan, menjadi tempat sandaran bagi kami. Dan menjadi pembela setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi. Berkat-berkat-Mu yang terbaik Engkau sudah berikan untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Biar kita terus menyembah Dia, biar kita terus meninggikan Dia. Di saat-saat seperti ini kita harus lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus yang manis saja yang Kau dengar Tuhan. Biar yang manis saja yang Kau dengar ya Tuhan Yesus.
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allah kami, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, kami mau bernyanyi buat-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Inilah yang kami mau renungkan, inilah yang ku renungkan, yes Jesus, setiap waktu. Nyanyian pujian kami, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah Tuhan Yesus menjadi perenungan kami, Tuhan, yang pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita sembah Dia. Ya Ralabaya Shandaralabaralabaralabaralaba. Irararalabaya Shandaralabaralaboya Sande. Ini yang kami renungkan Tuhan. Ya Ralabaya Shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Ya Ralabaya Shandaralab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 arlab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 ar.
mujizat-Mu Tuhan di dalam setiap nyanyian pengagungan kami Tuhan. Dan biar yang manis Kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka Tuhan, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka. We want you deeper, deeper. Kami mau lebih lagi Tuhan, dirat-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan sujud Tuhan, sujud di
hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah. Bagi Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak, nama-Mu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami sanjung tinggi Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya satu nama saja Tuhan Yesus. Yang berkuasa Tuhan Yesus atas segala perkara dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan Bapak Saudara, kita percaya bahwa di dalam setiap doa Bapak Saudara, kita harus terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai sesuatu terjadi. Haleluya, haleluya. The top, there is no ocean too wide that we cannot cross. Jesus, Jesus, with Jesus, there is nothing we can do. Cause Jesus, He will answer when we call. Pray until something happens. Pray, we will never stop to pray. Until something happens, pray. Let us all together pray. Until something happens, pray. We will never stop to pray. Until something happens, pray. Let us all together. Kita harus terus berdoa, pray until something happens. Pray until something happens. No mountain too high that we can reach the top. There is no ocean too wide that we cannot cross. With Jesus, there is nothing we can do. Cause Jesus, He will answer when we call. Pray until something happens. Pray. We will never stop to pray until something happens. Pray, let us all together pray until something happens. Pray, we will never stop to pray until something happens. Pray, let us all together pray until something happens. Pray, we will never stop to pray until something happens. Pray. Let us all together pray until something happens. Pray, we will never stop to pray until something happens. Pray, let us all together. We believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. There is nothing impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing impossible. Nothing is impossible. Through you, blinders are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. By what I feel, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all these things. But it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Kami tak mau hidup berdasarkan apa yang kami rasakan, Tuhan. Yes. Kami tahu, Tuhan Yesus. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything.
impossible. I believe in you, my God. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. We can do all things. We can do all things within you, Jesus. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. What is you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. We believe in you, my God. We believe in you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Yes, we believe in you. We believe in you, my God. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapak Saudara kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga. Dan juga kita mau deklarasikan Mazmur 91. Biar jadi kehidupan kita tertanam dalam ayat tersebut. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91, Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kita. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia
mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer Simpangan. Kami rindu Bapak, Ibu, Saudara dapat menjadi bagian dalam keluarga Allah di tempat ini. Mari kita simak beberapa pengumuman gereja untuk sepekan ini. Selamat menyaksikan. Ibadah online akan diperpanjang hingga akhir bulan April 2020. Saksikan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat mengirimkan pokok doanya melalui WhatsApp di nomor 0859 3041 6893. Nomor ini hanya menerima WhatsApp saja. Pemberitahuan kepada jemaat, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehati berdoa untuk Indonesia. Setiap hari pukul 9 malam dengan pokok doa, dilindungi dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global. Lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat. Generasi muda mengalami revival. Amanat agung Yesus dituntaskan. Pancasila dan NKRI tetap jaya. Demikian pengumuman gereja untuk sepekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Saudara, saya ajak kita semua untuk belajar lagu baru Bapak Saudara. Kita percaya di dalam lirik yang akan kita nyanyikan ada keunitian. Di dalam keunitian ada mukjizat. Di dalam keunitian ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Yes, Jesus. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah.
bekerja, Tuhan tak diam. Dia bekerja, Tuhan tak diam. Dia bekerja, Tuhan tak diam. Dia bekerja. Kami percaya Engkau tak pernah diam Tuhan Yesus. Kau terus bekerja sampai pada waktumu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea.
7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa
kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian,
bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari, Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000
untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan. Apa yang akan kamu minum. Apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari. Saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now
akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, khususnya jemaat GBI Simpangan, apa kabar? Luar biasa pastinya, karena kita ada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Kita aman dalam lindungan dan naungan Tuhan. Saudara, walaupun di rumah, mana pemerintah menyuruh kita stay at home, kita harus taat. Dan saya percaya, walaupun kita ibadah online, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk kita. Amin. Nah, kita telah dengar tadi khotbah dari Pendeta Niko Nyotora Harjo. Nah, saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Dan saya ada beberapa hal lagi yang mau mengatakan kepada ibu bapak saudara di rumah. Bahwa ada dua hal dalam hidup kita ini saudara. Untuk hari-hari ini di mana kita sedang dilanda COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita harus tetap mengucap syukur saudara. Kita tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kamu. Nah, saudara, apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu biarlah kita tetap mengucap syukur. Dan di balik ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita menderita, kita sakit, mungkin kita juga sedih, kehilangan keluarga. Mari kita belajar mengucap syukur. Ada mujizat, ada kuasa di balik itu. Dan ketika kita mengucap syukur, itu artinya juga kita memuliakan Allah. Saudara bisa lihat di Mazmur 50 ayat 23. Ketika kita mengucap syukur, kita memuliakan Allah kita. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memberi kehidupan bagi kita. Nah, saudara, ketika kita takut, mari kita tetap mengucap syukur saudara. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Nah, saudara, memang bagi kita yang sedang susah, yang sedang sakit, yang menderita karena kehilangan keluarga, itu sangat berat. Tapi itu yang disuruh Tuhan untuk kita. Nah, dengan mengucap syukur juga, artinya kita fokuskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita bergantung kepada Dia, tidak mendengar, tidak melihat kiri kanan. Ya, kita hanya berharap kepada Dia. Itu artinya kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya percaya orang yang mengucap syukur bisa memuji-muji Tuhan. Amin. Walaupun mungkin berat, mari katakan kepada jiwa kita, kepada batin kita seperti Mazmur 103 katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai batinku bernyanyilah untuk Tuhan. Katakan kepada jiwa kita, katakan pada batin kita untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat ketenangan.
Ya. Dan kita percaya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ketika dalam kesusahan kita bersyukur, itu luar biasa. Ketika dalam sakit kita bersyukur, hati yang gembira adalah obat. Karena saya percaya orang yang bisa bersyukur pasti hatinya gembira. Kalau orang yang tidak bisa bersyukur, kerjanya mengeluh dan marah. Amin. Nah, saudara, inilah mengucap syukur. Berarti kita bisa menang terhadap masalah, terhadap persoalan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Nah, saudara, yang kedua, jadi kuat. Kita lihat di Efesus 6 ayat 10. Jadilah kuat. Saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya. Jadilah kuat, kata firman Tuhan. Ya. Karena yang kita lawan adalah roh-roh jahat. Penguasa-penguasa bumi ini, pemerintah-pemerintah di udara. Saudara, kita harus kuat. Kita harus tetap kuat menghadapi roh-roh jahat, menghadapi masalah yang ada di depan kita saat ini, yaitu COVID-19, resesi ekonomi. Nah, bagaimana kita kuat, saudara? Yang pertama, karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti roh kita harus roh yang besar. Siapa yang punya roh yang besar? Hanya Roh Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang bisa memampukan kita untuk kuat. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus ada di dalam hati kita? Yaitu dengan kita membuka hati kita, mengundang Yesus secara pribadi masuk dalam hati kita. Supaya Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kristus ada di dalam hati kita. Mengundang Dia secara pribadi dengan jalan kita bertobat lebih dahulu. Kita bertobat, minta ampun. Dan kita undang Dia masuk dalam hati kita. Nah, saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, saya percaya kekuatan akan Tuhan berikan. Bukan hanya itu, firman Tuhan katakan ketika kita percaya dan kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, keselamatan diberikan kepada kita. Amin. Bukan hanya kekuatan, tapi sekali lagi keselamatan. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit memberi keselamatan bagi kita oleh pengampunan dosanya. Artinya kita diberikan kehidupan yang kekal di surga bersama-sama dengan Yesus. Selamat di bumi, selamat di surga. Itu saudara. Makanya kita harus mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka keselamatan dan kita akan menjadi kuat. Roh kita akan kuat, saudara. Dan firman Tuhan sekali lagi saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Nah, saudara, sudah itu kita baru ambil perlengkapan senjata Allah. Ya, kita kuat setelah terima Yesus. Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus, kita juga harus ambil perlengkapan senjata Allah. Kita baca semua kalau dilihat di Efesus 6 ayat 10 sampai ke 16, saudara. Di situ ya. Berikat pinggangkan kebenaran, saudara, sampai ayat 13, saudara. Kita tahu berikat pinggangkan kebenaran. Hidup benar, hidup kudus. Supaya keselamatan itu terus ada dalam hidup kita. Kita harus hidup benar, harus hidup kudus. Amin. Yang kedua, berbaju silahkan keadilan, saudara. Adil. Yang ketiga, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Nah ini, saudara, kita harus rela hari-hari ini memberitakan Injil. Bagaimana dengan situasi COVID?
yang ada PSBB kita nggak bisa berame-rame. Saudara, dengan doa kita bisa menjangkau jiwa-jiwa saudara. Kita melaksanakan amanat agung. Matius 28, amanat agung Tuhan Yesus. Dengan doa. Kita jangkau jiwa-jiwa dengan doa. Kita berdoa untuk kesembuhan mereka yang sakit. Kita berdoa untuk keselamatan mereka. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Jiwa mereka diselamatkan. Bukan hanya sakit disembuhkan. Bukan hanya pemulihan ekonomi. Tapi keselamatannya. Keselamatan jiwanya. Juga terjadi atas hidup orang-orang sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita. Ya, atau mereka yang ada di rumah sakit terinfeksi COVID. Kita doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, saya bersyukur kalau kita bisa berdoa. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa naikkan doa kita bagi orang lain. Luar biasa. Kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan seperti yang sudah dicanangkan oleh gembala pembina kita. Pentakosta ketiga. Bahkan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Nah saudara, setelah doa, apa yang bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa? Mari kita buka mata, buka hati kita. Kita bisa menabur, kata Pak Niko. Ya, mungkin kita kurang belajar menabur seberapa semampu kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita beri. Apalagi kita yang berlebihan. Kita bisa salurkan melalui yayasan-yayasan, melalui gereja kita, melalui gereja-gereja. Atau melalui apa saja untuk membantu. Ya, kita bisa juga melihat kiri kanan kalau ada saudara, ada tetangga kita yang kelaparan. Kita bisa berbagi, mungkin hanya dengan nasi dan tempe, mungkin dengan hanya teh manis. Ya, supaya tidak minum air galon saja saudara. Ya, tetapi kita bisa berbagi apa yang kita punya. Mungkin hanya dengan roti satu potong. Nah saudara, saya percaya kalau kita lakukan, kita sudah melaksanakan amanat agung. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu, berkat Tuhan akan mengalir untuk kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Bahkan kesembuhan, kesehatan, mujizat terjadi bagi hidup kita. Nah saudara, inilah kedua hal yang harus kita miliki hari-hari ini. Apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, bagi kehidupan bangsa kita, tetap mengucap syukur. Kita menerima apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetap kuat dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28. Supaya jiwa-jiwa juga diselamatkan. Dengan kita berdoa dan kita juga berbagi dengan apa yang ada pada kita untuk mereka yang kekurangan. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau saat ini saudara sakit, saat ini saudara sedang kekurangan, angkat tangan saudara dan saudara berdoa. Saudara perkatakan firman Tuhan. Yang sakit katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sembuh. Saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah percaya, saya percaya Tuhan sudah menguatkan saya. Bilur-bilur Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan saya. Perkatakan itu. Yang sedang PHK diberhentikan pekerjaan, saya percaya Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Tuhan akan mengembangkan talenta-talenta saya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini usahanya ditutup bangkrut, katakan juga usaha saya akan berhasil, saya akan bangkit kembali. Saudara, jangan mau kita
terus ditipu oleh iblis. Perkatakan firman Tuhan. Dan itu yang akan terjadi di tahun P ini. Dengan percaya, dengan iman kita. Nah, saudara, sudah saudara katakan itu. Katakan sekali lagi saudara. Saya percaya itulah kemenangan buat saudara. Dan saudara yang sakit saat ini juga sembuh. Dan saudara yang berkekurangan saudara akan dicukupkan bahkan dilimpahkan. Usaha saudara yang bangkrut akan dibangkitkan kembali. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di GBI Simpangan atau semua saudara kami yang menyaksikan ini. Tuhan, yang sakit sudah Tuhan jamah dan Tuhan sudah sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terutama mereka yang sedang dalam ketakutan sudah Tuhan kuatkan. Biarlah pikiran mereka diisi terus oleh firman Tuhan sehingga mereka boleh terus menjadi kuat Tuhan. Tuhan, yang bangkrut Tuhan bangkitkan usaha mereka. Yang PHK Tuhan berikan pekerjaan kembali bagi mereka Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu di Simpangan. Biarlah mereka tetap mengucap syukur. Mereka terus kuat. Dan bagi mereka yang belum membuka hati mereka saat ini untuk Tuhan Yesus. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini saya mau mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah ya Tuhan Yesus, berkuasalah di dalam hati saya, berkuasalah di dalam hidup saya, tuntun dan bimbing saya Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, saya akui saya orang berdosa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa saya. Dan ubahkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Roh Kudus ada di hati saya. Dan roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saudara yang sudah berdoa yakin Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Nah, terima kasih. Saya percaya kita semua akan mengalami kemenangan dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati, dan sebelum kita akhiri mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Amin. Tuhan berkati.